seperti itu. Kemudian dalam perjalanan waktu memang pada saat itu seperti doktrin-doktrin yang ada di kita tuh dari kecil memang sudah didoktrin bahwa Islam itu adalah agama yang paling sempurna, agama penutup untuk menyempurnakan agama-agama yang lainnya, dan mereka tidak mau masuk Islam itu kafir karena tidak mau mengikut agama Islam sebagai agama yang penyempurna ini, seperti itu. Sehingga pada saat itu saya tuh berpikiran bahwa kasihan mereka-mereka yang bukan Islam, semua pasti akan masuk neraka karena mereka kan kafir, tidak mau terima Islam lah, seperti itu, tidak mau mengakui. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang Bapak Muslim asal Betawi, sungguh luar biasa. Dia boleh dijamah oleh Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana awalnya itu adalah seorang yang sudah didoktrin untuk memahami bahwa kekristenan itu adalah kafir. Kasihan mereka yang tidak masuk Islam karena Islam itu adalah agama yang paling benar, yang lain itu pasti masuk neraka. Tapi luar biasa, saudara-saudara, anugerah Tuhan, kasih Tuhan, Tuhan boleh memilih, menetapkan beliau untuk menjadi seorang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita saksikan videonya berikut ini. Oke, terima kasih Pak Rusli. Oke, saya akan ceritakan secara urut ya, mengapa dan bagaimana saya jadi ikut Tuhan Yesus. Saya Bani, saya memang terlahir itu dari kecil Islam, keluarga semua Islam, tidak ada saudara di luar saudara pun tidak ada yang non Muslim, semua itu Islam. Seperti lainnya seorang Islam Muslim lain pun ya, kita juga melakukan ibadah-ibadah biasa lagi, sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa Ramadan dan lain-lain. Cuma hanya memang ibadah haji yang tidak pernah saya belum saya jalankan waktu itu, belum ada kesana. Seperti itu. Saya pun juga pada saat kecil sempat ikut ya didatengin guru ngaji lah waktu kecil, waktu SD, seperti itu. Kemudian dalam perjalanan waktu memang pada saat itu seperti doktrin-doktrin yang ada di kita tuh dari kecil memang sudah didoktrin bahwa Islam itu adalah agama yang paling sempurna, agama penutup untuk menyempurnakan agama-agama yang lainnya, dan mereka yang tidak mau masuk Islam itu kafir karena tidak mau mengikut agama Islam sebagai agama yang penyempurna ini, seperti itu. Sehingga pada saat itu saya tuh berpikiran bahwa kasihan nih mereka-mereka yang bukan Islam, semua pasti akan masuk neraka karena mereka kan kafir, tidak mau terima Islam lah, seperti itu, tidak mau mengakui Islam, seperti itu. Singkat cerita, kemudian saya memang pada saat itu sangat, walaupun terus terang ya, saya sih sebenarnya bukan orang yang Islam radikal ataupun yang intoleran seperti itu, tidak. Saya lebih condong seperti Islam-Islam yang lebih moderat dan nasionalis, artinya saya ini lebih dekat ke NU lah, kasarnya seperti itu, sebagai panutan saya. Jadi saya lebih banyak mendengarkan apa kata ulama-ulama NU seperti itu, karena saya pikir NU adalah salah satu organ Islam yang memang pemikirannya moderat lah dan nasionalis, dan dia termasuk yang toleran lah. Nah, saya waktu itu termasuk yang toleran. Namun demikian, dalam ada satu batas-batas tertentu ya, maksudnya saya pribadi ya, walaupun saya seorang Islam yang kadarnya boleh dibilang biasa-biasa saja, tidak terlalu garis keras apa-apa, tetap ada satu garis-garis tertentu. Misalkan nih, waktu itu saya sebenarnya, misalkan saya bekerja, sebenarnya saya tidak terlalu usah, misalkan bos saya itu bukan Muslim, itu salah satunya yang asal aja. Terus kemudian saya juga kebetulan saya memang belum menikah ya sampai sekarang. Nah, waktu itu saya punya prinsip bahwa ketika perempuan, begitu saya tahu agama Islam, jujur saya tidak tertarik gitu, tidak tertarik karena bagi saya, waduh, dia kafir, bukan Islam, seperti itu. Jadi saya waktu itu tetap punya pegangan teguh bahwa Islam adalah tetap yang paling sempurna, ajaran yang paling sempurna. Bahkan saya punya prinsip pada saat itu, bahwa daripada saya menjadi Kristen, mendingan saya ditabrak mobil atau kecelakaan atau apa-apa seperti itu. Itu prinsip saya ngapain jadi Kristen kafir begitu, mendingan saya mati dalam Islam meskipun ketabrak mobil daripada saya murtad jadi Kristen. Sampai seperti itu prinsip saya ya. Tapi kalau untuk bergaul sih tetap saya moderat, nggak masalah. Mereka mungkin Hindu, Buddha, tetap toleransi untuk pergaulan ya. Tapi hanya untuk prinsip keimanan, tetap saya waktu itu tetap pegang prinsip Islam, seperti itu. Singkat cerita, dalam perjalanan waktu kemudian umur bertambah. Memang sih terus terang, memang saya waktu itu suka bertanya-tanya juga dalam hati saya, kenapa antara seperti ini, kenapa mesti bahasa Arab gitu, semuanya, entah itu pengajian, doa dan lain sebagainya. Dalam hati saya waktu itu, terus kalau orang-orang yang nggak bisa bahasa Arab jadi susah nantinya untuk bisa masuk surga, karena nanti di surga bahasa Arab nggak ya, itu sih saya bertanya itu. Seandainya dia bilang nggak bahasa Arab, terus kalau nggak bahasa Arab kenapa doa segala mesti bahasa Arab seperti itu. Tapi waktu itu sih saya nggak bisa tanya atau apa, karena memang udah kewajiban kita sebagai Muslim juga melakukan sholat, doa dan sebagainya itu harus bahasa Arab, dan doa-doanya pun ya berbahasa Arab semua seperti itu. Sehingga memang saya punya berpikir kok jadi susah gitu, kasihan. Terus saya itu juga untuk haji kan itu biayanya puluhan juta, bagaimana dengan orang yang udah lanjut usia, terus kemudian yang kadar keuangannya terbatas, kasihan dong mereka nggak bisa naik haji, sehingga tidak lengkap rukun Islamnya dia, seperti itu. Kemudian dalam perjalanan waktu itu, kemudian saya juga
sering bertanya-tanya dengan adanya beberapa belakangan ini, terutama 10 tahun belakangan ini saya lihat ya, kok banyak bermunculan Islam radikal. Mungkin mereka pikir dengan munculnya Islam radikal itu mereka mungkin merasa ya bangga gitu ya, artinya bahwa inilah Islam seperti itu. Tapi mereka nggak sadar bahwa dengan ditampilkan wajah-wajah Islam radikal itu, mereka tuh nggak sadar bahwa orang tuh akan bertanya, kok jadi begini seperti itu masuk saya. Justru dengan ditampilkannya Islam radikal, termasuk adanya FPI lah, terus Majelis Mujahidin, terus laskar jundul, macam-macam lah, seperti laskar jundul atau apa lah, seperti itulah. Itu kan yang menomorsatukan jihad dengan kekerasan seperti itu. Itu terus terang saya jadi bingung, saya artinya kok bertentangan dengan hati nurani saya gitu ya. Ya kemudian orang hanya akan bilang, misalkan saya tanya ke ustadz atau ulama, mereka hanya bilang bahwa wah itu hanya salah tafsir, wah itu hanya salah pengajian, dan sebagainya dan sebagainya. Oke, waktu itu sih saya tetap berpegang teguh bahwa Islam adalah iman yang harus saya pegang sampai saya mati. Betul. Terus kemudian berjalan waktu ada peristiwa bom 911, kemudian juga bom Bali, belakangan juga sering ada bom bunuh diri dan perusakan gereja, aksi-aksi anarkis dan lain sebagainya. Memang waktu itu ada keterbatasan, waktu itu sih zaman internet belum terbuka seperti sekarang, jadi kita agak sulit gitu untuk mencari sumber-sumber informasi lain mengenai agama yang saya yakini ini seperti itu. Terus kemudian dalam waktu itu kebetulan, nah ini singkat cerita, ada suatu malam pas COVID, itu saya nggak bisa tidur. Terus ya sekarang saya nggak pernah sih sebenarnya tidak tertarik lah dengan YouTube tentang agama gitu. Saya biasanya ke musik aja saya nonton. Nah kemudian ada satu channel apologetik dari Amerika, dia orang Arab lah. Saya rasa orang nggak tahu siapa dia yang banyak mengulas tentang Islam, tapi dengan disertai data dan fakta ya. Dan fakta itu berarti diambil dari sumber-sumber Islam sendiri. Awalnya sih memang saya agak kaget, tapi saya catat aja karena dia juga bilang jangan percaya dengan omongan saya, semua ini kan ada sumber-sumbernya. Silakan dibaca, silakan dicatat, dicek sendiri. Saya catat ya, terus terang memang saya kaget bahwa banyak beberapa ayat-ayat yang memang selama ini tidak saya ketahui bahwa begitu kerasnya seperti itu. Sehingga pada saat itu ya adalah pergumulan seperti itu, pergumulan dalam hati saya seperti itu. Dan terutama juga tujuan untuk kita beriman kan tentunya sebenarnya bukan untuk hanya percaya Nabi dan Tuhan saja, tapi kita harus mencari keselamatan seperti itu, jaminan keselamatan. Jalan untuk mencari keselamatan, tidak bisa juga misalkan kita sudah melakukan suatu usaha apa-apa tapi semua kita belum ada kepastian, gitu kan, tentunya itu membuat kita jadi seperti pasti ya. Nah kembali yang tadi, kemudian pada saat pergumulan itu saya bicara langsung kepada Tuhan. Tuhan tunjukkan saya mana yang harus saya ikuti, Al-Quran atau Alkitab. Kebetulan pada saat itu saya diberikan Alkitab oleh salah seorang sahabat saya, si teman saya. Dia pinjam karena kenapa dia tahu saya mulai tertarik ke Kristenan, karena saya memang pada saat itu suka menulis tentang Jesus Coach di Facebook saya, tapi tanpa saya tulis nama surat-suratnya ya. Jadi, tapi kalau orang Kristen masih tahu, oh itu pasti dari Matius, dari Yohanes, dan lain-lain. Dia kontak saya, dia kasih saya Bible, ya saya baca, emang saya terus sih saya kaget baca Bible. Karena apa yang di Bible itu semua rinci, dan jujur aja, kisah-kisah yang di Bible itu berbeda dengan apa yang dikisahkan dengan dalam Quran, termasuk tentang nabi-nabi, kisah para nabi, ada beberapa yang jauh beda lah ceritanya. Tapi kalau yang di Alkitab itu semua jelas, dari Adam terus semua nyambung sampai ke Isa Al-Masih atau sampai ke Yesus, itu jelas semua detail. Termasuk perjalanan Musa keluar dari Israel, keluar dari Mesir, membasuh bangsa Israel selama 40 tahun melalui beberapa desa mana itu semua detail. Kalau di Al-Quran kan semua tidak ada detail dan tidak rinci seperti itu. Oke, singkat cerita, saya minta petunjuk kepada Tuhan. 1, 2, 3 hari, entah itu di Bible ataupun di Al-Quran, tidak ditunjukkan. Akhirnya suatu saat saya ditunjukkan melalui ada beberapa lembar Bible yang pada saat saya baca itu hilang gitu. Maksudnya dari halaman 27 dia langsung lompat ke halaman 30 perjanjian baru gitu. Nah saya bingung, kok nggak ada nih halaman 28, 29, itu asli nggak ada. Kemudian saya telepon sama yang ngasih Alkitab saya. Ya, dia juga heran, masa sih? Tapi menurut saya sih mungkin aja ya, karena dalam ilmu, artinya dalam statistik itu dalam 10.000 produk pasti ada lah 10% itu cacat produksi. Saya review itu ada cacat produksi ya. Dia bilang, oke besok nanti akan saya gantikan dengan Alkitab yang baru, mungkin cacat produksi. Begitu selesai komunikasi, saya tutup, saya baca lagi. Halaman 28, 29 yang tadi hilang, itu betul tutup, saya buka lagi lah. Ada halaman 28, ada halaman 29. Itu justru saya kaget setengah mati itu. Di situ saya merasa bahwa, oh berarti Tuhan memberi tanda di sini, seperti dari sini gitu loh. Karena bagaimana mungkin halaman 28, 29 yang ternyata hilang nggak ada. Begitu saya tutup telepon, saya lanjutkan lagi dengan niat biarin dulu lah, baca langsung halaman 30, nanti kalau udah dikasih Bible yang baru saya baca halaman 28, 29. Ternyata itu ada. Dari situ saya baru tahu jawaban Tuhan, berarti bahwa Tuhan memberi tanda melalui Alkitab itu, seperti itu. Oke, dari situ saya memang mulai lagi dalam lagi tentang pengetahuan tentang Alkitab saya, tentang Kristenan lah. Memang jujur itu nggak ada ya, artinya tidak ada di ajaran agama saya sebelumnya bahwa suruh mengasihi musuh, suruh mendoakan mereka yang menganiaya kita, itu nggak ada. Karena
hanya ada di ajaran Yesus lah seperti itu. Dan akulah jalan kebenaran dan hidup, itu kan sudah pasti itu. Dia memberi, tidak ada, menurut saya tidak ada seorang nabi pun yang berani ngomong seperti akulah jalan kebenaran dan hidup kecuali Yesus Kristus, seperti itu. Misalkan ada orang Muslim yang menonton ini terus mengira bahwa manusia kok jadiin Tuhan, begitu. Ada dua hal. Pertama, karena dia tidak pernah baca Alkitab. Jadi gambaran Yesus yang dia dapat adalah gambaran Isa Al-Masih yang ada di Quran. Tentu wajar kalau dia punya pemikiran seperti itu. Terus dia bilang seperti misalkan, bagaimana mungkin Tuhan menjadi manusia? Ya wajar lah, karena mereka hanya tahu apa ada yang Isa Al-Masih yang di Quran, tapi mereka tidak pernah baca di Alkitab. Karena sangat sebenarnya jujur aja ya, Isa Al-Masih yang di Al-Quran itu beda dengan kisah Yesus yang di Alkitab. Beda. Jadi kalau mereka menganggap bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus dalam pemikiran mereka, ya itu hak mereka, biarin aja apa-apa. Tapi bagi saya sudah mempelajari Alkitab, itu sosok Yesus itu sangat berbeda dengan Isa Al-Masih yang ada pada Quran, seperti itu. Jadi wajar kalau mereka menganggap bahwa kita orang umat Kristiani itu menganggap menyembah manusia, ya wajar lah, karena dia dapat gambaran tentang Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran sih, soalnya dia tidak baca dengan yang di Alkitab seperti apa. Oke, singkat cerita, kemudian saya putuskan untuk dibaptis. Saya baptis, tapi sebelum dibaptis saya ketemu dengan, dibawa oleh teman untuk bertemu dengan Pak Saiful Ibrahim waktu itu ya. Sekarang memang lagi ke Amerika itu ya. Terus kemudian saya dibaptis oleh Pak Saiful Ibrahim, terus kemudian saya terima Yesus. Memang jujur jauh berbeda lah setelah kita terima Yesus dan sebelum. Artinya kenapa berbeda? Bahwa kita hidup dalam Yesus itu bukan hidup berarti menjalankan ibadah dan ritual keagamaan, bukan. Karena hidup dalam Yesus itu hidup dalam Kristus, artinya bukan sebagai agama. Karena kalau kita baca di Alkitab itu tidak ada satu kata pun Tuhan mengatakan bahwa ini loh saya menurunkan agama ini, saya menurunkan agama ini. Tidak, Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Kalau yang dalam Alkitab seperti itu, Tuhan hanya mengajarkan bahwa agar kita mengenal dan kita bisa menjadi pribadi Tuhan, yaitu Yesus Kristus, seperti itu. Jadi memang menurut saya jujur sangat lebih sulit hidup dalam Kristus ketimbang kita menjadi manusia yang beragama. Karena kalau manusia yang beragama tentunya kita hanya melakukan ritual-ritual ibadah, tapi kita tidak tahu pribadi Tuhan kita, seperti itu. Siapa dia, bagaimana dia, gitu. Nah, kalau kekristenan itu bukan seperti itu. Jadi tolak ukur, kalau menurut saya kekristenan tolak ukur bukanlah ibadah semata, tapi kita harus hidup dalam Kristus, hidup dalam pribadi Kristus. Dan itulah mengapa saya menjadi pengikut Yesus hingga saat ini, seperti itu. Dalam perjalanan kemudian, memang banyak hal-hal yang dulu saya nggak pernah rasakan mujizat atau apa. Dulu saya hanya berpikir bahwa itu hanya nabi yang dapat, ternyata enggak. Kita sebagai sudah pengikut Yesus, seorang Tuhan, itu kita sering mendapatkan mujizat ataupun apa mujizat yang tiba-tiba di saat kita sedang butuh sesuatu, kita sedang terpuruk, dan itu tidak kita pikirkan, tiba-tiba datang. Misalkan ini contoh, saya waktu itu lagi nggak punya duit, mesti butuh handphone, tiba-tiba saya ikut waktu itu ada webinar, door prize handphone ya. Tiba-tiba saya udah sampai selesai acara webinar itu, nama saya nggak tersebut, memang saya kalau lagi draw nggak pernah dapet. Saya tutup, udah, saya tiba-tiba sorenya belok di telepon, suruh mengambil door prize itu juga berupa handphone. Puji Tuhan, itulah salah satu mujizat itu. Terus kemudian yang lainnya lagi, jujur sebelum saya terima Yesus, itu saya sangat rentan dengan penyakit flu. Artinya kalau saya kena hujan sedikit aja, pastilah saya flu. Tapi sekarang ini udah 2 tahunan saya ikut Yesus, saya sering kehujanan, saya bingung loh, nggak pernah flu lagi ya. Padahal dulu kena hujan sedikit aja, saya pasti entah itu batuk, entah itu pilek, itu pasti itu. Sehingga waktu itu saya pasti langganan lah, namanya Mixa, Drip, Stop, Cold, itu pasti, karena pasti rentan dengan flu waktu itu. Tapi sekarang, udah 2 tahunan lebih ini saya mau kehujanan juga nggak pernah saya kena flu. Itu salah satu mujizat yang saya rasakan sekarang itu juga, ya. Saya nggak pernah kena flu lagi. Itu. Terus juga banyak hal-hal lain lah. Seperti misalkan pernah juga waktu itu saya mau banyak pokoknya kegiatan yang Tuhan rasakan dan Tuhan ubahkan. Yang misalkan dulu saya sering, saya nyopir mobil, emosi saya itu gampang marah dalam pengertian sambil nyopir saya mengumpat dan mengucapkan kata-kata kasar bila saat ada kendaraan yang memotong atau apa. Tapi sekarang udah nggak ada lagi seperti itu tuh, hilang seperti itu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba aja sekarang saya udah nggak ada lagi. Misalkan mau ada mobil apa motong atau apa, saya udah nggak seperti dulu lagi. Dulu pasti saya bilang sering mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Itulah bagaimana setelah saya mengikuti Yesus, banyak hal-hal luar biasa yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Dan yang pastinya seberapapun kesulitan kita, pada satu titik tertentu Tuhan pasti bantu, dan itu langsung kita rasakan saat ini juga di dunia. Nggak usah kita tunggu sampai mati, tidak, tapi Tuhan langsung balaskan semua di dunia ini. Termasuk misalkan kita melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan, itu pun juga langsung dibalas Tuhan sekarang juga di dunia. Jadi apapun yang kita lakukan itu langsung dibalas oleh Tuhan di dunia ini. Nggak usah nunggu nanti balasannya di akhirat, ditimbang dulu
mana dosanya, mana ininya, baru di situ hukuman. Enggak, kalau ikut Yesus, apapun yang kita lakukan itu bisa kita rasakan langsung di dunia ini. Seperti itu. Itulah bagaimana yang saya rasakan saat ini setelah saya terima Yesus. Dan penuh rasa sukacita, itu pasti. Penuh rasa sukacita, dan penuh rasa, tidak ada lagi kekhawatiran nanti pun, misalkan sakit, kita harus meninggal kapanpun, bagi saya juga nggak masalah. Yang saya takutkan cuma ini aja sebenarnya. Misalkan meninggal kita masih punya cicilan utang, itu aja saya takutin, jadi jangan. Tapi kalau untuk masalah masuk neraka atau enggak, bagi saya sekarang ikut Yesus seperti itu sudah sama sekali tidak saya khawatirkan, karena saya sudah ikut Yesus sebagai juru selamat kehidupan saya. Dan yang sulit bagi kita sebagai seorang pengikut Kristus adalah kita itu harus menjadi terang dan garam dalam kehidupan itu. Karena kalau kita tidak menjadi terang atau garam, terus lantas apa bedanya kita dengan yang lain? Menjadi seorang pengikut Kristus kita harus beda dan harus bisa beda dengan yang lain, itulah. Karena Tuhan Yesus mengajari seperti itu, bahwa kita harus terang dan garam, terus kita harus menebarkan kabar keselamatan, yaitu Injil, seperti itu. Itu harus, karena itu adalah salah satu amal agung. Memang berat, menurut saya berat, karena tolak ukur kita bukan hanya stop sampai ibadah saja, tidak cukup rajin ke gereja, terus rajin baca firman, terus berhenti di situ, tidak. Itu namanya kita beragama, bukan itu dalam Yesus. Tapi bagaimana kita bisa diubah hidup kita, karena kita sudah tidak lagi hidup dengan roh kita yang lama. Roh kita yang lama itu sudah harus kita tinggalkan, dan kita harus hidup dengan Roh Kudus yang ada dalam kita. Bahwa kita dengan Roh Kudus itu agar kita bisa hidup dalam Kristus, hidup dalam pribadi Yesus Kristus. Itu sih yang bagi saya sampai sekarang itu mungkin saya masih berproses, dan itu tidak mudah, sangat tidak mudah seperti itu. Walaupun terus terang pada saat saya mengambil keputusan berpindah agama itu, saya tidak pernah dijumpai atau bertemu dengan Yesus. Mungkin beberapa murtadin mereka setelah ditemui baru berpindah. Kalau saya tidak, karena saya mencari dalam pergumulan sendiri lah, pergumulan sehingga seperti saya ceritakan tadi, akhirnya saya ambil keputusan ikut Tuhan Yesus seperti itu. Dan memang kita memang sebagai umat pengikut Yesus itu sudah sepantasnya tidak lagi hidup dalam jiwa yang dulu. Kita harus hidup dalam pribadi yang baru. Mau kita 1000 kali ke gereja, 1000 kali baca firman, tapi kalau pribadi ataupun sifat kita masih seperti yang dulu, berarti kita belum hidup baru. Seperti itu. Itu sih Pak Rusli. Oke. Baik Pak Bani, berarti Pak Bani ini baru terima Yesus tahun berapa dibaptis Pak? Oke, tahun 2020. Oh 20, saat pandemi kah? Ya pas pandemi gitu. Ya, waktu ketemu saya kan 2020, itu belum lama dibaptis ya? Belum, baru berapa bulan sekali dibaptis itu. Oh iya. Baik Pak Bani. Oke, saya mencatat ada beberapa catatan poin penting yang dialami oleh Pak Bani ya. Jadi memang saya pun mengakui bahwa dulu kita sebelum jadi Kristen tidak pernah terlintas di hati, di pikiran bahwa kita akan meninggalkan iman kita yang lama lalu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan? Iya, amit dulu. Nauzubillah min dzalik kan? Iya, betul, nauzubillah min dzalik. Karena kita pegang prinsip bahwa agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Jadi kita menganggap agama di luar Islam itu tidak diridhoi, tidak diterima. Betul. Islam itu adalah agamanya Allah. Bahkan kita diajarkan dulu bahwa dari Adam sampai kepada Isa itu semua beragama Islam. Sehingga Nabi Muhammad itu bukan yang memulai Islam, tetapi melanjutkan gitu loh. Jadi melanjutkan ya bahwa Alkitab, Taurat, Zabur, Injil memang masuk dalam kredo ya pada pengakuan iman, rukun iman. Yang ketiga percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Tetapi kan kita tidak pernah dianjurkan untuk membaca, ya kan? Iya. Kita tidak pernah, ya tidak pernah dianjurkan. Nah, gimana? Nah, itu, aku waktu itu sempat bertanya, kita sudah beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil, betul kan? Ya. Tapi kita nggak boleh baca, gitu kan bingung jadinya. Ya, iya. Gitu loh. Betul. Kita tidak dianjurkan untuk membacanya, dan kemudian diindoktrin bahwa Alkitab yang ada hari ini palsu. Palsu, ya. Ya. Nah, betul. Jadi ya tidak mengapalah. Ya, kemudian bahwa memang ya kalau ada pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Ya, kenapa kita tidak kemudian mencari alternatif lain ya? Ya kan? Iya. Ya. Kan seperti banyak jalan menuju Roma, demikian banyak jalan menuju surga kan. Nah kalau begitu kenapa kita tidak melirik jalan yang lain ya? Mana tahu ada jalan yang lebih sederhana, lebih memudahkan kita untuk ke surga. Sebab terus terang sama dengan Pak Bani juga ceritakan tadi, saya pun juga tidak punya kepastian untuk saya masuk surga, tidak ada jaminan karena saya tidak punya amal yang cukup banyak. Dan satu hal Pak Bani, hal yang paling saya takuti adalah waktu saya mati, nanti ditanyai, diinterogasi oleh Mungkar Nakir, itu yang saya paling takut tuh. Iya betul, bahasa Arab pula. Bahasa Arab lagi kan. Bagian di kata guru-guru agama itu bahwa kita tidak bisa menghafal jawaban-jawabannya. Jadi realita hidup kita di dunia ini nanti yang akan menjawab. Waduh, ini lebih berat lagi nih ya. Jadi saya takut gitu loh. Ya kan, tetapi di lain sisi bahwa
kita pun diajarkan janganlah kamu mati kecuali dalam beragama Islam kan gitu. Betul, betul. Ada di kemudian ada lagi ajaran ya. Dulu saya suka baca itu buku, ada buku kecil itu ya yang ya seperti itulah hari kiamat begitu, lalu kemudian manusia dikumpulkan di padang mahsyar, lalu masuk surga, ada jembatan yang menghubungkan padang mahsyar dan surga. Nah, di bawahnya itu api neraka. Lalu jembatan itu diibaratkan seperti rambut di belah tujuh. Kan ini membuat kita takut banget kan. Aduh. Jadi kalau pepatah mengatakan seperti banyak jalan menuju Roma, demikian juga jalan menuju surga, lah kenapa kita tidak mencari jalan lain, yang mana tahu ya. Tapi kan kita tidak pernah mencari seperti itu. Kembali lagi bahwa kalau Pak Bani hari ini jadi Kristen, saya pun jadi Kristen, itu semua karena Tuhan yang berkeinginan ya. Di Yohanes pasal 16 ayat 15 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu kan. Ya, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi memang kita mengklaim ayat itu bahwa memang kita tidak pernah mencari jalan lain selain jalan Islam kan. Nah, itu. Kemudian juga Pak Bani tadi mengatakan bahwa ajaran Yesus itu memang luar biasa, yaitu mengasihi musuh, ya kan? Mengasihi musuh, berdoalah untuk musuh. Nah, ini tidak ada di ajaran kita yang dulu. Ya, apa yang disebut dengan persaudaraan atau yang dikatakan ya silaturahmi itu kan hanya sesama kita kan. Gitu. Bahkan kita kan begitu tegas dengan agama orang Kristen, kita menyebutnya pun juga bukan non-Islam tapi kafir begitu ya. Ya, jadi walaupun kafir itu beberapa kali kesini banyak para ustadz yang menjelaskan bahwa kafir itu memang adalah sebutan bagi yang non Muslim, ya kan? Karena mengingkari Allah dan Rasulnya, gitu kan? Betul. Ya. Terus ini satu hari saya suka dari Kristen apa? Ini beriman tuh sebenarnya memang betul ya, tidak boleh kita beriman buta. Artinya gini, iman harus berdasarkan pada suatu kebenaran. Kebenaran itu harus diuji. Nah, dalam Kristenan kan banyak ayat ujilah. Ya, artinya ini, agama Kristen itu boleh diuji, boleh dikritisi, boleh dipertanyakan. Dari situ kita bisa menggali sendiri sampai kita tahu, oh iya, berarti memang kebenaran ada di sini gitu. Bagaimana kita bisa tahu itu suatu kebenaran kalau tidak boleh diuji, dipertanyakan ataupun dikritisi? Itu kan kalau logika saya ya. Ya, jadi ada beberapa catatan tadi bahwa Pak Bani katakan Tuhan tidak menciptakan agama, ya kan? Iya, benar. Memang Tuhan tidak butuh agama, itu tepat sekali ya. Betul. Tapi kalau kita dulu diajarkan bahwa Islam itu adalah agama Allah, nah berarti Allah beragama Islam, gitu kan? Agama Islam, iya. Ya, padahal Tuhan itu tidak butuh agama, ya kan? Nanti ini yang saya catat tadi. Lalu kemudian kita ini bukan menjadi orang beragama, tapi kita menjadi orang beriman. Betul. Sebab banyak orang beragama tidak beriman, banyak orang beragama tidak punya Tuhan, gitu kan? Tapi ini juga loh. Harus ya. Nanti saya lihat orang Kristen juga banyak hanya menjalankan kekristenan ibadah agama aja. Nanti kita bahas deh. Iya, saya juga kan tidak pernah tertarik kalau jadi Kristen kalau melihat kehidupan orang Kristen ya. Orang Kristen juga banyak yang nggak benar ya. Orang Kristen juga cara hidupnya juga banyak yang jauh dari Alkitab gitu loh, tidak berpadanan dengan Injil gitu kan. Betul. Iya, orang Kristen juga banyak yang misalnya hitung-hitungan dengan Tuhan kan, jadi pelit. Kalau dulu kita kalau namanya bersedekah itu habis-habisan ya. Iya kan? Betul. Cuma bedanya dulu gini, kalau sedekah harus dengan seiman, kalau nggak nanti nggak ada pahala, jadi sedekahnya sia-sia. Jadi karena memang tujuannya untuk pahala. Iya. Nah, seperti tadi juga Pak Bani katakan bahwa tujuan kita beriman adalah kehidupan yang kekal kan? Ya memang. Ya, yaitu kalau kita tujuan kita beragama dan beriman adalah supaya kita memiliki kepastian hidup kekal. Sebab memang di dunia ini kan hanya sementara. Iya kan? Ya. Nah, karena itu kalau kemudian kami memilih jalan menuju surga melalui Yesus Kristus sesuai dengan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini menurut saya hidayah. Ini petunjuk, hidayah itu kan petunjuk. Ini petunjuk, ya kan? Bahwa Yesus hanya mengklaim dirinya, hanya melalui dia orang bisa ke surga. Dan dia menutup kemungkinan bagi orang lain untuk jalan ke surga. Ya, kan? Kalau nggak salah Pak Agustin ada juga, saya lupa ayatnya ya. Yesus sudah bilang telah diberikan kepadaku kuasa di surga seperti itu kan? Ada di Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-18. Matius pasalnya yang ke-28 ya, pada ayatnya yang ke-18 dia katakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Nabi-nabi sebelumnya nggak ada yang ngomong itu. Iya. Nah, sebetulnya kalau kita melihat dulu kan kita hanya kenal Nabi Isa alaihissalam ya. Nah, dia kan punya julukan wajihan fi dunya wal akhirat, dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau dia terkemuka berarti dia berkuasa ya kan, terkemuka ya. Nah, jadi
apalagi ya. Jadi memang tujuan beragama dan beriman itu adalah mencapai surga. Kalau kemudian kita beragama, kita beriman, lalu tidak punya jaminan masuk surga, nah itu yang repot kan. Nah memang bahwa masuk surga itu adalah hak prerogatifnya Allah. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus telah memberikan tawaran gitu kan. Betul. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus sudah memberikan tawaran. Marilah kepada aku yang letih lesu berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Ya kan? Bahwa kepada aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi kan. Lalu kemudian akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah ada yang menarik tadi waktu Pak Bani sudah terima Yesus, kemudian ada perubahan ya. Ada perubahan. Jadi ikut Yesus itu harus ada perubahan. Memang harus berubah ya, bukan saja dari yang salah kepada benar, tetapi dari kebenaran yang satu pada kebenaran yang lain. Nah, tadi saya catat di sini bahwa Pak Bani katakan bahwa kita ini bukan beragama tapi beriman, karena memang Tuhan tidak menciptakan agama. Nah, kalau agama dia percaya Tuhan itu ada, tetapi kalau beriman dia percaya bahwa Tuhan itu hadir, ya kan? Yes, hadir dalam seluruh kehidupannya, sehingga kemanapun dia pergi dan berada, ya dia harus menjaga bahwa Tuhan melihat. Tuhan mengetahui, ya kan? Itu yang menarik. Sehingga Pak Bani katakan ada perubahan, ya. Perubahan, ya dulu sakitnya flu, ya selalu datang, tapi hari ini, ya kayaknya sudah ada semacam kekebalan ya yang masuk dalam tubuh Pak Bani, yaitu karena itu kuncinya tadi yang Pak Bani katakan bahwa penuh dengan sukacita, hati yang gembira adalah obat. Ya kan? Kemudian berkat mengalir ya, kita tidak perlu takut ya, walaupun kita hidup pas-pasan begitu ya, pas ada, pas butuh pas ada gitu kan. Iya. Kemudian terjadi perubahan ya, mungkin dari yang emosional menjadi rendah hati ya, menjadi orang yang tidak emosi lagi ya, dan selalu mengucap syukur ya. Kemudian ya itu pesan penting dari Pak Bani tadi, kita harus tetap menjadi garam, kita menjadi terang ya. Nah, kita akan mengundang, ada yang masuk nih, kita persilakan yang masuk. Ini siapa nih ya? Siapa? Ya, shalom Pastor. Ya, shalom Mbak Ana, silakan. Ya, Pak. Apa ini Pak temanya Pak? Saya mau ikut Yesus. Saya jadi ikut Yesus. Ya. Ya. Anak Betawi ikut Tuhan Yesus ya. Tadi kesaksian dari Pak Bani. Amin. Wah, amin. Puji Tuhan, luar biasa. Memang ikut Yesus itu tapi tidak mudah ya Pak ya? Betul. Karena ikut Yesus bukan berarti kita pindah menjadi agama Kristen, bukan. Kalau pindah agama kan tinggal merubah ritual doang. Bukan begitu konsepnya. Kita harus berubah semuanya, itu susah. Iya, jadi kita bukan sekedar pindah agama ya, karena banyak kemudian orang juga pindah agama tapi tidak bertobat ya. Betul. Bertobat itu ya metanoia, dia berubah ya. Jadi berubah 180 derajat ya. Jadi bertobat itu sebuah tindakan yang ya dalam tanda kutip ya, tindakan yang radikal begitu ya. Yang betul-betul dari membelakangi Tuhan, kemudian dari berpaling dari Tuhan, tadinya sekarang berpaling kepada Tuhan. Jadi memang betul-betul sebuah tindakan yang memang bertolak belakang ya dari kehidupan yang lama ya. Ya. Terus ada ini, tadi saya agak lupa ngomong, agak lupa saya bicarakan. Dulu saya sempat bingung begitu jadi Kristen, kok nggak ada halal haram ya untuk kalau dalam Islam kan kita jelas ya halal atau haram seperti itu. Nah setelah berproses saya sekarang baru mengerti bahwa kekristenan bagi kekristenan halal haram itu tidak penting. Yang penting adalah kedewasaan rohani. Setelah kita dewasa secara rohani, kita sudah tahu apa yang jadi kehendak Tuhan. Setelah kita tahu apa yang jadi kehendak Tuhan, otomatis kita tidak akan lakukan lagi. Untuk itu dalam kekristenan tidak perlu lagi halal atau haram. Bukan objeknya yang kita larang, tapi manusianya yang diproses. Itulah menjadi pengikut Yesus. Itu yang saya dari saya. Halal haram itu kan hukum. Hukum. Nah, orang kalau diberikan hukum-hukum begitu ya pasti dia langgar hukum ya. Nah, sehingga dalam kekristenan itu kita menjadi dewasa ya kan. Nah, kalau kita sudah dewasa, kita mengerti firman, kita tahu mana kehendak Allah, mana bukan. Sehingga kita tidak lagi bisa bukan berarti menghalalkan semua cara, bukan. Tapi kita tahu mana kehendak Allah, mana yang bukan. Betul. Seperti itu. Oke, bagaimana Mbak Ana, ada lagi? Iya Pastor, saya mau maaf ya Pak, saya mau ngomong jadi ingat ya kalau tentang haram dan halal. Kalau di kita memang nggak ada halal dan haram, karena apa? Dari perintah Allah aja sudah jelas ya, itu udah maksudnya sudah sangat sulit, benar nggak Pak? Itu Pastor, karena satu ya jangan membunuh, ya kan? Itu kan udah bukan haram halal lagi, betul nggak? Itu udah sulit gitu. Jadi kalau dipikir orang Kristen nggak perlu halal haram, tetapi larangan-larangan dari perintah Allah itu aja udah sangat sulit maksudnya manusia itu harus melakukan kan gitu. Jadi kita nggak perlu bilang haram halal, tetapi itulah perintah Allah. Nah harus dilakukan kan gitu. Kita sebagai orang Kristen begitu kan Pastor ya? Ya. Oke. Ya mungkin ini kita ke Heidi dulu, Heidi Salindeho. Shalom.
Halo, Hedi Salendero. Ya. Oke, coba Denelas. Iya. Bani. Ya. Ini yang mana nih yang ngomong nih? Saya Tadi- Hedi. Oh, Hedi. Oke, silakan Hedi. Ya, Iya. silakan Hedi. Apa namanya? Ya baru tahu juga sih ini Pak kegerakan saudara-saudara kita dari Ismail nih pada sudah menerima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan memang kita sekarang di akhir zaman ini harus kerja lebih giat lagi karena kan yang mereka kan setiap sholat kan mereka nyebutin ihdinas sirotol mustaqim gitu kan. Jadi mereka menanyakan, ya Tuhan di mana, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus gitu. Ya. Jadi Tuhan Yesus juga kan sudah berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada Seorang pun datang kepada Bapa, ya, betul. Nah, itu yang kita harus cepat bergerak. Iya, kita harus cepat bergerak kepada saudara-saudara kita juga yang dan cara penginjilan yang tidak menyakiti hati mereka. Karena kan selama ini kita menyerang nabi besar di mereka. Ya, janganlah. Jangan. Itu yang jangan kita lakukan. Karena mereka belum secara roh belum dipindahkan dari gelap ke terang, dan tapi kita udah nyerang mereka. Itu yang mereka terluka. Ya. Jadi maksudnya ada juga teknik penginjilannya itu. Saya lagi ikut juga nih Pak dari Yayasan Robata. Kalau Jadi, kalau prinsip saya itu 3M. Mengasihi, menghargai, mengasihi, menyelamatkan. betul Pak. Betul. Iya. Mungkin itu gini juga mungkin saya tambahin ya Mbak Heidi. Mungkin seperti saya tadi dalam kesaksian saya bahwa menjadi Kristen itu kita harus menjadi terang dan garam. Artinya dari situ itu ya artinya dari situ kita bisa mulai memperlihatkan inilah kita anak Tuhan harus seperti ini. Kalau bukan seperti ini, walau dia beragama Kristen dia belum jadi anak Tuhan. Mungkin Betul. seperti itu. Iya. Gitu. Tuhan juga bilang kan, maksudnya gini, kalau kamu udah jadi Kristen tapi kamu tidak melakukan jauh yang sebenarnya Pak ya, yang saudara-saudara kita Muslim ini secara ibadah itu mereka tuh sangat jauh dibandingin anak-anak yang Kristen yang lahir udah dari nenek moyang gitu kan. Satu, mereka sholatnya aja 5 waktu. Kita paling cuma hari Minggu gitu kan, sama doa makan lah paling top, doa tidur, doa makan. Terus sama yang Kristen ini dibandingin sama yang Muslim kan, mereka Muslim ada puasanya, kita ya karena udah terlena. Makanya Tuhan kan bilang, kalau kamu sudah menjadi muridku tapi kamu tidak melakukan apa yang dibuat sama saudaramu, malah nggak di ini kan. Kita harus ngelihat ibadahnya Muslim. Tapi kan dulu kan orang Muslim itu ibadahnya secara agamawi, dia mau mencari perkenanan Tuhan. Nah, kalau kita kan mengasihi Tuhan gitu loh. Seperti itu sih Pak. Iya. Ya, Sukses memang, gitu. ya. Memang kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita Muslim, ya sama dengan saya dulu melihat kehidupan Kristen itu saya tidak pernah tertarik ya. Kenapa? Karena kalau saya bandingkan dengan kehidupan keagamaan saya, wah, kekristenan nggak ada apa-apanya tuh. Kita aja ibadahnya 5 kali, ya kan? Kemudian kecintaan saya kepada Allah itu kan begitu tebal. Iya. Kalau orang Kristen tipis, ya kan? Iya. Ya, Apa namanya lebih bertakwa ya kalau istilahnya. Ya, lebih bertakwa. Kadang-kadang orang Kristen itu hanya bagus di lagu gitu kan. Hanya bagus di lagu, ya kan. Lagunya bagus begini, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Tapi dia hanya di gereja, begitu keluar gereja, wah cara hidupnya lupa ya Pastor. Iya. Betul. Orang Kristen, jadi jujur saya dulu juga tidak pernah tertarik. Tetapi karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya, dan membaca Alkitab, lalu menemukan, ya ambil keputusan. Jadi walaupun saya di penjara 4 tahun 6 bulan, ya tetap sukacita gitu. Hebat ya Pak. Terus di penjara bagaimana Pak? Banyak yang Bapak injili juga dong? Ya pastilah. Kita kan di mana kita berada, ya tetap menginjil ya. Jadi bukan hanya dengan verbal, tapi juga dengan perbuatan-perbuatan kita ya. Ya bagaimana saya dipukul babak belur. Waktu saya masuk pertama kali di rumah tahanan negara Poso kan saya dipukul babak belur oleh 2 sipir. Nah, itu waktu itu masyarakat Kristen marah itu. Pengacara saya juga keberatan, tapi karena saya tidak keberatan, ya karena keharutan itu tanya saya, kalau saya keberatan, maka 2 anak buah itu sipir itu akan ditindak, ya akan diproses. Tetapi saya harus mempraktekkan ajaran Yesus, saya mengampuni, ya. Jadi saya harus mengampuni walaupun saya dipukul babak belur ya, tapi ya saya harus mengampuni itu. Maka itu sebab kalau 2 orang itu diproses secara hukum berarti mereka ya terancam paling tidak dipecat ya, kalau itu sudah paling dipecat, atau mungkin diturunkan dari jabatannya, ya tidak menerima promosi lagi, dan itu kan mempengaruhi dapurnya gitu. Nah kalau saya keberatan kan dendam itu akan berkepanjangan gitu loh. Jadi ya konsekuensi dari tindakan mereka itu kan ada proses hukumnya. Tapi kalau saya keberatan, nah itu bisa panjang lagi gitu. Jadi ya sudah, lebih baik mengampuni, mengasihi, mengampuni. Jadi Bapak masuk penjara? Bapak masuk penjara apa Pak?
Ya, kasus penistaan. Lihat aja video, ada video saya di channel ini ya. Lihat aja situ ada kesaksian saya. Oh iya iya. Ya. Risiko bukain. Ya. Oh, kalau masuk Kristen salah. Beberapa Ya, tempat ya. artinya dijerat dengan pasal 156A KUHP karena kesaksian ya. Oh, oh Gitu. gitu. Nah makanya nih, Orang yang masuk Kristen kasih kesaksian, yang masuk Muslim kasih kesaksian kok nggak ditangkap? Nah itulah, memang 156 KUHP itu kan penerapan hukumnya tajam kepada kelompok minoritas, tetapi tumpul kepada kelompok mayoritas. Nah kalau kita lihat Oh, iya, YouTube betul. mereka, iya kan? Kalau kita lihat YouTube Betul, mereka, betul. waduh, mereka itu menista agama Kristen itu luar binasa itu. Ya, Iya. mualaf itu, Yang laporin Bapak siapa, Pak? ya masyarakat lah. Oh, iya. Ya kalau orang Kristen kan nggak mau itu melapor ya, dia hanya lapor saja kepada Tuhan gitu, berdoa saja. Iya, betul. Kayak kemarin si Agustan itu kan dia taruh Alkitab di pantatnya lalu dikentutin kan. Itu tapi beneran ya? langsung dijawab langsung kan oleh Tuhan Yesus. Iya. Langsung dijawab itu. Kamu nggak ada dia? Kan Tuhan kita mengasihi ya menurut saya dia bukan seorang yang beriman, jangankan beriman, berakhlak pun dia tidak. Nah karena dia jadi Islam ya, dia keluar dari Kristen, dia mualaf, kayaknya dia ada kepahitan. Iya. Betul. Kontennya itu kan bernada kebencian terhadap kekristenan. Jadi ya itulah. Tetapi kalau kita yang dari Muslim jadi Kristen, kita walaupun dianiaya, diintimidasi, dipersekusi, kita tetap mengasihi, mengampuni ya, kita tidak ada kepahitan. Sebab Alkitab kita mengajarkan ya, Tuhan kita mengajarkan ya, iman Kristen mengajarkan bahwa semua kepahitan itu kita buang ya, itu sampah gitu. Ya, Iya, betul. Iya, Pak. Ya. Ada tamu, Pastor. Ya silakan yang masuk ya. Danang ya Pak Danang, shalom Pak Danang. Apa kabar? Shalom. Pastor ya, Pak ya? Pak Danang silakan masuk. Shalom, Pastor. Ya, Shalom, Pak. Ya, apa Pak kabar? Rusli. Selamat Natal tahun Shalom. baru ya. Ya, selamat malam, Pak Beni. Ya. Bani, Selamat Natal tahun baru. Shalom. ya. Saya mau nanya, Pak Beni. Iya, Pak Danang. Iya, Pak. Pada saat menjadi Kristen itu, apakah ada tentangan dari keluarga, Pak? Kebetulan keluarga saya orang yang ini sih, yang apa, Islam moderat. Artinya tidak ada masalah. Bahkan saya punya sahabat juga orang NU, sahabatnya salah seorang itu nggak masalah. Artinya sebenarnya mempermasalahkan tindak agama itu adalah beberapa orang-orang Islam yang mungkin garis pandangnya radikal ya. Karena kan sebenarnya kan kalau di negara kita kebebasan beragama adalah hak setiap bangsa. Intinya di situ. Nah keluarga saya termasuk yang memegang prinsip seperti itu. Jadi nggak terlalu masalah. Cuma memang awalnya sepertinya saya suka posting firman terus ditegur. Firman Tuhan di Facebook seperti itu. Ya mungkin dalam hati saya kasihan adik saya itu, mungkin dia ditanyain wah kok kakak lu sekarang jadi Kristen sih, kok kakak lu jadi kafir sih, seperti itu aja sih. Tapi ini nggak ada jadi masalah sih. Kalau soal atap teman ya ada 1-2 yang jauh Oke. ada. Oke, Pak Beni. Ya Pak Danang. Pak Danang suaranya hilang-hilang ya. Kalau mempelajari Kristen itu berarti dari keinginan Pak Beni sendiri ya? Iya, sama sekali saya tidak diinjili atau apa, enggak. Dari pergumulan lah. Oke, Pak Beni, terima kasih. Luar biasa, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Danang ya. Kita ke Denela ya. Silakan. Shalom, Shalom. Pastor, shalom, brother, Bani, teman-teman ya. Terima kasih kesempatannya. Ini mau tanya nih sama Pastor dulu nih. Waktu pertama kali Pak Bani ya, silakan. ke Pastor dulu nih. Kalau Pak Rusli dulu Halo. ya, silakan. Ya, Ya. silakan. Ke Pastor Rusli dulu mau tanya. Waktu pertama kali ini menerima Tuhan Yesus, kebetulan saya memang belum sempat lihat kesaksian ya dari Pastor. Waktu pertama kali itu tahun berapa? Kemudian sejak pertama kali mengambil keputusan menerima Yesus secara pribadi itu, apakah secara diam-diam sama keluarga, kemudian prosesnya ketika keluarga tahu tuh ada berapa lama gitu? Ya, Pertanyaan yang sama dengan Pak Bani juga. Oke, siap. Oke. Kalau saya sudah cukup lama ya. Saya ambil keputusan itu 1 November 87. 1 November tahun 87 ya. Itu setelah 1 tahun saya gumuli ya. 1 tahun saya gumuli, dan memang pada awal-awalnya itu masih disembunyi-sembunyi. Tetapi pada saat saya mau dibaptis ya, itu sudah terang-terangan ya, dan terjadi bentrok ya, terjadi ya
istilahnya dengan keluarga bentrok lah, ya terjadi masalah ya dengan masyarakat juga. Nah, tahun 92 saya dijerat dengan pasal 156A KUHP. Jadi beberapa tahun setelah dibaptis, ya aktif kesaksian, menulis kesaksian, maka kesaksian itu yang menjadi alasan mereka menjerat saya dengan pasal 156A KUHP yang ancaman maksimal itu 5 tahun, kemudian jaksa penuntut umum menuntut 4 tahun, putusannya 4 tahun 6 bulan. Jadi kalau mau lihat secara lengkap bisa di video, ada cuplikan pidato pembelaan saya di hadapan majelis hakim juga ada, ya. Jadi memang di awal-awal itu saya sembunyi-sembunyi, baca Alkitab sembunyi-sembunyi. Tetapi waktu sudah mau dibaptis, ya sudah saya terang-terangan ya kepada keluarga orang tua, ya. Maka pada saat itu terjadilah masalah besar, ya. Demikian, ya. Pak Bani silakan Pak Bani lanjutkan. Kalau saya sebenarnya beda dengan Pak Rusli, gini beda. Saya tidak mengalami kekerasan, tidak mengalami penjara dan lain sebagainya. Intinya kenapa saya ikut Yesus itu saya hanya terjadi pergumulan untuk mencari kebenaran, gitu. Dan pergumulan itu semakin kuat setelah saya semakin sering ditontonkan oleh para Islam radikal, tempo hari kayak FPI lah dan sepertinya, terutama pada saat pilkada DKI itu kan, wah itu kan perang ayat dan mayat segala itu kan bagi saya nih kok ya markatnya kok seperti begini, seperti itu. Terus kasus bom bunuh diri dan lain-lain. Singkat cerita, akhirnya saya penasaran, saya mencari tahu semua dari sumber-sumber yang ada melalui internet, hingga saya putuskan untuk terima Yesus. Itu saya tahun 2020 saya dibaptis. Saya mempelajari hampir setahun lah ya, saya mempelajari dari tahun 1919, saya pelajari Kristen seperti ini, Islam seperti ini. Dari 2019 ya? 2019. Ya, dari 2019. Sekitar Agustusan itulah. Dari pertengahan 2019 itu saya mulai pergumulan sampai akhirnya pertengahan 2020 akhirnya saya terima Yesus untuk dibaptis. Seperti itu. Demikian nih, Daniela. Puji Tuhan. Iya ya. Ada teman saya perempuan, dia memang belum lama sih, tapi ya sama dengan pastor ya, dia tuh menerima Yesus, nggak ada yang injilin, tetapi mungkin dalam Islam tuh diberi hidayah ya. Sampai sekarang ini beliau baru jalan 2 tahun ya, mau jalan 2 tahun ini ya, tetapi masih sembunyi-sembunyi gitu. Nah, saya tanya kenapa masih sembunyi-sembunyi, belum siap untuk berkata jujur sama keluarganya. Kebetulan keluarganya tuh di luar ini, Jakarta ya. Jadi kalau ada hari raya tuh beliau ya video-video call ya masih merayakan. Tetapi ternyata enggak seperti itu, dan beliau secara ini ya belum artinya komunitasnya memang masih bayi banget ya, bayi rohani gitu. Jadi seperti Bang Bani tuh mungkin ya udah ada komunitas, tetapi teman saya ini mungkin belum ada komunitas, tetapi dia udah bergereja gitu. Nah gitu, jadi mungkin ya dia belum sepenuhnya ya memproklamirkan bahwa ya saya ini udah menerima Yesus secara pribadi. Mungkin satu hal masih takut ya dikucilkan keluarga ataupun dan lain-lain lah. Nah itu, tetapi saya sangat apresiasi ya sama Bang Bani ya, masih mau dibilang baru 2 tahun ya, masih batita ya, tetapi sudah begitu berani memproklamirkan di publik ya bahwa sudah menerima Yesus secara pribadi. Ya, puji Tuhan banget. Makasih Pastor. Ini Mbak Nela, sebenarnya saya kebetulan dulu aktif di relawan Jokowi ya. Di teman saya ada salah satu relawan Jokowi perempuan, itu juga sama kasusnya seperti teman Mbak Nela itu. Untuk sementara ini dia masih belum tahu dulu lah orang-orang kalau dia udah mulai terima Yesus. Sebenarnya banyak kok seperti itu. Tapi ini Pak Rusli setuju nggak dengan pendapat saya? Kita murtadin, menurut saya nih ya, tidak ada seorang Islam pun yang menjadi Kristen karena dikristenisasi, karena diinjili. Rata-rata mereka nggak tahu kenapa kita langsung tangan Tuhan lah akan bekerja. Benar nggak Pak Rusli? Pak Rusli perlu diinjili, benar ya? Iya, sebab tidak ada yang berani datang menginjili kita. Betul. Dan kalaupun mereka mau injili kita, maka dipastikan darahnya halal gitu kan? Betul. Jangan kita udahi nanti. Iya, terlalu berani begitu ya. Iya. Jadi memang kita orang Kristen di Indonesia ini, ya kita jangan banyak bicara, lebih baik kita banyak berbuat. Walaupun juga perbuatan kita kadang-kadang ya diusik sama mereka. Seperti contoh kemarin di Cianjur yang kena ada tenda-tenda gereja kan, yang ada merek gereja kok dirusak ya. Nah, jadi hanya oknum-oknum tertentu itu yang memanas-manasi. Nah, mereka selalu menuduh bahwa kita ini dikristenkan ya, bahwa Kristen itu membuat kristenisasi dengan mengiming-iming gitu kan. Padahal kita ini hidup kita, mereka nggak tahu hidup kita ini ya pas-pasan, pas butuh pas ada, bahkan penuh dengan pergumulan kan. Karena memang Yesus tidak menjanjikan bahwa ketika kita terima Dia, lalu kita jadi kaya kan? Enggak kan? Iya, karena kita lebih ke arah rohani daripada rohana kan? Kita lebih ke arah rohani kita dibentuk karena hidup di dunia ini kan sementara ya. Nah, tapi kalau mereka tuduhkan misalnya jadi Kristen karena mereka dapat bingkisan atau supermi begitu ya, saya bilang ya saya jadi Kristen karena supermi. Ya, berapa kontainer? Ya saya itu supermi itu artinya surga permanen milik Eke gitu loh.
Amin. Ya kan? Iya, betul Super Mi, Pastor. nggak Mi, ya Super Mi, I pakai E begitu ya, di belakangnya ada IE. Jadi bagi saya ya Tuhan kasih hikmat ya, iya aja. Betul, saya jadi Kristen karena Super Mi. Super Mi itu bagi saya adalah surga permanen milik Eke. Nah, kalau dikatakan kita kalau kita dikatakan kafir ya iya, kita ini kayak firman ya kan? Karena Benar. kita kalau dulu kan kita baca juga nggak ngerti artinya. Lalu kemudian kalau datang kita sholat atau apa kan kita cuma dengar ceramah, kadang-kadang nggak dengar juga di luar, ya kan? Tapi kalau di dalam kekristenan kita baca Alkitab bisa mengerti karena bahasa sederhana, ya kan? Kalau nggak ngerti bahasa Indonesia ada bahasa daerah. Lalu kita datang di gereja, ya kan? Firman Tuhan itu menyentuh hati kita, uraiannya bukan bicara politik, bukan bicara kebencian, ya kan? Coba di gereja itu kita tidak bicara, tidak ada sangkut paut, tidak mengait-ngaitkan dengan politik, tapi kita bicara murni tentang firman Tuhan. Nah, juga bagi Bapak Ibu yang baru tahu Galilea Network, saya setiap hari Senin sampai Sabtu itu ada yang namanya Sahabat Galilea tayang setiap jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, Senin sampai Sabtu itu uraian firman Tuhan. Ya, jadi kita karena apa? Saya sebagai penjaga jiwa ya bagi Bapak Ibu, jangan sampai jiwamu direbut oleh si iblis ya, karena iblis selalu berupaya untuk menarik kita untuk jauh dari Tuhan. Sebab pencuri datang hanya untuk mencuri, ya kan, membinasakan, mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, Yesus datang supaya kita hidup yang berkelimpahan. Nah, demikian Pak Bani, masih ada yang mau disampaikan? Kita udah 10 menit. Oke, ini aja saya sedikit, mungkin saya agak sedikit kritik dengan orang-orang yang mungkin sudah terlahir Kristen atau apa ya. Kadang saya sering gregetan loh, artinya gini, saya semenjak terima Yesus itu merasa hidup dalam Kristus itu adalah hidup yang luar biasa. Tapi saya banyak melihat orang yang dari kecil udah Kristen kok sepertinya mereka biasa-biasa saja ya, tidak ada apa ya. Saya tuh sama yang Pak Usi juga, kita ingin menginjili, ingin kesana kemari, melayani Tuhan dan lain sebagainya lah. Tapi ini kok mereka saya lihat, aduh, jangankan seperti itu, sharing firman aja biasa, cuek dan lain sebagainya lah. Itu aja sih. Jadi arti gini, menjadi Kristen tuh menurut saya satu, jangan jadikan Kristen hanya sekedar ritual agama, karena kekristenan itu bukan agama. Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Satu. Dua, menjadi Kristen di dalam Kristus itu bagi kita anak-anak Tuhan itu adalah hal yang luar biasa. Jadi jangan menjadi hal yang biasa saja kalau kita sudah hidup dalam Kristus, karena kita sudah diselamatkan, itu adalah suatu kerja luar biasa dari Yesus Kristus. Itu aja sih pesan saya. Terima kasih. Ya. Mungkin Ya, ada tambahan dikit, Pastor. Jadi kalau Bang Bani yang ngomong yang udah dari dulu sejak lahir aja nenek moyangnya udah Kristen, tetapi kok sepertinya nih kalau perasaan Bang Bani ya kok Murtadin ini lebih militan gitu dalam memberitakan Injil. Kalau menurut saya juga gini loh, sama aja ya. Seperti Bang Bani itu saya setuju. Kristen itu bukan agama tapi pengikut Kristus. Nah, itulah bedanya. Ada orang Kristen tuh memang Kristen, tetapi belum lahir baru. Nah, mereka itu mungkin hidup secara hidup. Kan orang melihat kita ketika jadi pengikut Kristus itu otomatis buah-buah yang orang lihat ke kita setiap hari itu kan ya sesuai dengan seturut dengan ajaran Kristus Yesus gitu. Jadi ya kalaupun ada cara hidup kita menjadi batu sandungan buat saudara-saudara kita, Murtadin yang melihat cara hidup kita ya sebenarnya ya masing-masing kita juga introspeksi diri ya, walaupun Kristen tetapi kalaupun perbuatan kita juga ya jadi batu sandungan buat saudara kita yang masih baru ya, kita juga nggak selamanya harus bilang ikut sudah jadi Kristen tapi sudah pasti masuk surga gitu, enggak juga menurut saya ya. Nah, Tuhan tetap bilang ya walaupun kamu ikut aku tapi juga kamu juga harus berbuah gitu. Itu aja sih. Terima kasih Mbak Ella, itu melengkapi dari apa yang saya sampaikan tadi. Itu betul sekali. Ya. Oke. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, semoga boleh bermanfaat memberkati kita. Kesaksian Bapak ini sungguh sangat banyak pelajaran rohani yang bisa menguatkan iman kita, sehingga kita semakin kuat dalam Tuhan. Tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, karena saudara dan saya yang percaya Kristus adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.